Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari Kitab Ratapan pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-66. Saya mengajak mari kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan membacanya dimulai dengan ayat yang pertama. Yeremia, Ratapan, pasal 3, ayat yang pertama sampai yang ke-66. Mari kita mulai membacanya dari ayat yang pertama. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Ia membidikan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Ia menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki, tawanan-tawanan di dunia. Kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapakah orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau
menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Kami Kau jadikan kotor dan keji di antara bangsa-bangsa. Terhadap kami semua seteru kami, mengangakkan mulutnya. Kejut dan jerat menimpa kami, kemusnahan dan kehancuran. Air mataku mengalir bagaikan batang air karena keruntuhan putri bangsaku. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, kusangka binasa aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku, ya Tuhan. Berikanlah keadilan. Engkau telah melihat segala dendam mereka, segala rancangan mereka terhadap aku. Engkau telah mendengar cercaan mereka, ya Tuhan, segala rancangan mereka terhadap aku. Percakapan orang-orang yang melawan aku dan rencana mereka terhadap aku sepanjang hari. Amatilah duduk bangun mereka. Aku menjadi lagu ejekan mereka. Engkau mengadakan pembalasan terhadap mereka, ya Tuhan, menurut perbuatan tangan mereka. Engkau akan mengeraskan hati mereka, kiranya kutuk-Mu menimpa mereka. Engkau akan mengejar mereka dengan murka dan memunahkan mereka dari bawah langit, ya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Ratapan pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-66. Versi Ibrani, kitab Ratapan ini tidak menghubungkannya dengan Yeremia. Namun versi Yunani dan Latin menghubungkannya demikian. Mungkin disebabkan oleh tradisi orang Yahudi yang mengatakan bahwa Yeremia lah yang mengarang kitab ini. Banyak yang telah dikatakan tentang persamaan dan perbedaan antara kitab Yeremia dan kitab Ratapan. Pengarang kedua kitab ini menyaksikan kejatuhan Yerusalem, mempunyai keyakinan yang sama bahwa dosa Yehuda yang menyebabkannya, memindahkan tanggung jawabnya lebih langsung ke pundak para imam dan nabi, dan berbicara tentang kota itu dengan istilah yang sama. Para ahli modern berpendapat bahwa kitab Ratapan ini disusun antara tahun 586 dan tahun 530 sebelum Masehi. Ini berarti bahwa kitab Ratapan ini disusun sesudah kejatuhan Yerusalem dan sebelum umat itu pulang di bawah pimpinan Zerubabel. Dan dalam pasal 3 hari ini dijelaskan kepada kita, pengarang percaya bahwa tragedi Yehuda adalah hari Tuhan. Walaupun ia tidak menggunakan kata-kata itu, ia menggunakan bahasa Amos dalam 5 ayat 18 tentang kegelapan yang tidak ada terangnya untuk menjelaskannya. Ia bahkan mengambil dari perumpamaan Amos tentang beruang dan singa sebagai pelaksana yang buas pada hari itu. Kita dapat melihat dalam Amos pasal 5 ayat 19. Setelah memperkenalkan gagasan bahwa penderitaan bangsa disebabkan oleh cambuk murka Tuhan, pengarang ikut menyuarakan keluhan seperti Ayub dalam pasal 3 ayat 3 sampai 20. Diikuti oleh keyakinan percaya kepada Tuhan dalam ayat 21 sampai 36. Kemudian bagian terakhir pasal ini diteruskan dengan suatu pengakuan bahwa bencana itu adalah perbuatan Tuhan. Dan kemudian diakhiri dengan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap musuh-musuhnya. Dari hal-hal tersebut di atas, penulis menyadari bahwa bencana yang menimpa Yerusalem dan pembuangan ke Babel merupakan akibat kemurkaan Allah. Dilihat dari terang yang baru, di mana penulis
memastikan bahwa tujuannya untuk mengembalikan Yehuda kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan hari ini dari kitab Ratapan pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-66, kita dapat belajar bahwa Tuhan telah melakukan peristiwa-peristiwa yang mengerikan karena dosa-dosa Yehuda. Tetapi Tuhan mempunyai tujuan yang memulihkan untuk mengembalikan bangsa itu kepada Tuhan. Inilah yang dikatakan dengan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Di balik hukumannya selalu ada pemeliharaan, rencana keselamatan, keadilan, dan kasih yang besar untuk umatnya. Jadi sebagai umat Tuhan yang hidup di masa kini, kita perlu belajar bersama-sama bahwa di balik setiap akibat-akibat yang buruk yang kita terima hari ini, selalu ada kasih, rencana keselamatan Allah di dalam hidup kita. Namun semuanya dikembalikan kepada kita, mendekat kembali kepada Tuhan atau menjauh dari Tuhan dengan semua peristiwa yang kita alami hari ini. Karena memang semuanya itu ulah kita sendiri. Namun yang perlu kita ingat bersama, hari ini jangan sampai Tuhan memakai tragedi, peristiwa-peristiwa yang menyedihkan untuk mengembalikan hidup saya dan saudara ke dalam rencana dan tujuan Tuhan. Sadarilah dari sekarang dan jadilah umat Tuhan yang peka akan suara Tuhan. Kalau kita sudah berbuat dosa dan jauh dari Tuhan, pekalah dan cepat disadari untuk kembali datang dan bertobat kepada Tuhan. Dan jangan kita malah mengeraskan hati, mengeraskan isi kepala kita, membuat 1001 alasan dan menjauh dari Tuhan. Ingat, jangan sampai Tuhan memakai tragedi dan peristiwa-peristiwa yang menyedihkan untuk mengembalikan hidup saya dan saudara kepada jalan dan rencana Tuhan. Jadilah umat Tuhan yang peka akan suara Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan untuk menjadi umat yang peka akan suara Tuhan. Ajar kami untuk mengerti bahwa Tuhan dapat memakai banyak cara untuk membawa kami kembali kepada rencana dan tujuan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk peka terhadap suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita di dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur